Setelah perjalanan studi yang naik turun, akhirnya aku rasa belakangan ini aku jadi lebih gampang untuk belajar tanpa disuruh atau tanpa merasa terpaksa, dan itu adalah perasaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi ada juga saat-saat dimana aku capek banget, aku nggak tahu rasanya apa yang harus kulakukan biar bisa mulai kerja, atau ada kelas yang aku nggak pengen tapi wajib untuk aku ambil, dan akhirnya aku harus belajar juga untuk kelas itu. Nah, pada video kali ini aku akan coba berbagi bagaimana caraku untuk bisa mendorong diriku buat belajar pas lagi capek. Ini cocok bagi kita yang sebenarnya suka males-malesan, tapi kenyataannya banyak tuntutan secara langsung atau nggak langsung yang ada di dunia ini, sehingga mau nggak mau kita harus tetap belajar. Yang pertama, pikirkan untuk ngedrop atau untuk mengubah jurusan. Banyak dari kita yang pilih untuk ngambil kelas atau pilih jurusan tertentu karena FOMO. Kita ketakutan kalau misalnya kita nggak pilih jurusan ini, maka hidup atau apapun itu kita bakal hancur lebur. Terus seringkali juga kita misalnya udah milih nih suatu kelas di awal semester atau suatu jurusan sebelum kita masuk ke perkuliahan. Kita udah milih jurusannya, kemudian kita merasa bahwa kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Memang ini berlaku untuk beberapa hal atau bahkan banyak hal yang berkaitan dengan mencapai goals dan semacamnya, tapi seperti yang dikatakan oleh Seth Godin di buku The Dip yang membahas tentang kapan kita harus berhenti dan bertahan, sebenarnya hal yang paling strategis yang bisa kita lakukan itu adalah untuk meninggalkan apa yang nggak cocok untuk kita, supaya energi kita yang terbatas, waktu, uang, dan semacamnya bisa dialokasikan ke hal-hal yang terbaik dan membawakan potensi return lebih tinggi untuk kita. Seiring berjalannya waktu, kita juga bertumbuh sebagai manusia, dan sejalan dengan pertumbuhan itu, bentuk-bentuk kehidupan ideal, ketertarikan kita juga pasti bakal berubah. Nah, penting bagi kita untuk agak fleksibel di sini dengan memberanikan diri untuk ngedrop atau untuk ngeganti hal-hal yang nggak cocok buat kita. Ini sempat aku bahas di TED Talkku yang teman-teman bisa tonton di sini. Oke, idealnya kita bisa ngeganti atau ngubah jurusan atau kelas yang nggak cocok buat kita. Tapi pada kenyataannya, banyak dari kita yang nggak bisa untuk melakukan itu. Mungkin kelas tersebut adalah syarat untuk lulus, mungkin kita nggak punya safety net seperti orang-orang lain, dimana kalau misalnya kita keluar dari suatu jurusan, kita emang nggak bisa maju lagi gitu jadinya. Jadi bakal ada posisi atau skenario di hidup kita di mana kita emang nggak bisa meninggalkan atau mengubah sesuatu. Kalau aku sendiri waktu itu, contohnya aku jurusan teknik tapi nggak cocok, bisa aku tinggalkan. Tapi mungkin sekarang di skala yang lebih kecil lagi, ada beberapa kelas yang aku ambil saat ini yang sebenarnya aku nggak mau ngambil dan menurutku nggak terlalu berguna buatku, tapi aku tetap harus ngambil. Aku merasa males belajar atau ngerjain tugas untuk kelas ini karena rasanya itu cuma kewajiban aja tanpa ada purpose atau tujuan yang jelas. Jadi pada akhirnya aku agak malas-malasan untuk belajar buat kelasnya pada awalnya. Tapi pada akhirnya aku menyadari bahwa ini adalah suatu persyaratan yang harus aku penuhi. Karena itu aku nggak bisa ngeganti atau ngubah jurusannya atau ngedrop kelasnya, maka aku harus melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu adalah mengaitkan skills yang aku pelajari di hal yang tidak kusuka ini dengan sesuatu yang bakal aku dapatkan di bidang lain yang lebih kupedulikan. Misalnya apa? Misalnya katakan aku sekarang ada kelas menulis yang wajib aku ambil untuk di tahun pertama. Aku sendiri sebenarnya nggak terlalu suka dengan kelasnya, bukan karena nggak bagus atau apa, tapi menurutku rasanya skills yang kupelajari di sini itu bisa dilakukan di luar kelas tanpa kayak kewajiban ngumpul tugas atau apapun itu. Aku disuruh nulis research paper, disuruh bikin presentasi, dan semacamnya. Dan pada awalnya aku emang nggak suka dan agak malas untuk kerjain semua ini. Tapi karena aku nggak bisa ngubah keadaan ini, yang bisa aku lakukan adalah tadi, nge-transfer skillnya ke domain lain yang lebih aku pedulikan. Aku mengaitkan skills yang aku dapatkan dari kegiatan-kegiatan ini ke hal yang aku pedulikan. Jadi waktu aku ngerjain tugas, aku mikir ini memang menurutku nggak terlalu aku suka, tapi pada akhirnya mungkin dari aku latihan menulis di sini, dari aku latihan untuk mencari referensi yang sesuai secara ilmiah, itu mungkin bisa membantuku untuk membuat video YouTube yang lebih bagus dengan sumber-sumber yang lebih oke dan valid dan kredibel dan semacamnya. Jadi karena aku transfer skill tadi ke domain yang aku pedulikan, aku jadi punya alasan lebih dan lebih terdorong untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugasku. Pola kayak gini juga sering aku lihat ke teman-temanku yang udah lulus kuliah dan katakan judulnya jurusan teknik. Banyak dari mereka yang merasa bahwa pelajaran yang didapatkan dari dunia teknik banyak yang nggak dipakai lagi di dunia pekerjaan dan mereka harus mulai dari nol dan semacamnya. Tapi pada akhirnya mereka bilang bahwa mereka bersyukur udah kuliah teknik karena dari kuliah teknik mereka katakan jadi dapet cara berpikir yang sistematis, terus mereka jadi terstruktur kalau misalnya melakukan hal-hal, dan mereka tahu bagaimana caranya menyelesaikan sesuatu itu dengan konsep yang oke, dengan membuat checklist dan semacamnya yang nggak terlewatkan, bagaimana caranya melihat dan memperhatikan detail. Pada akhirnya misalkan ilmu atau materi yang mereka tentang ngitung sesuatu atau suatu eksperimen yang mereka lakukan di perkuliahan itu, meskipun itu nggak terpakai,
pada akhirnya kayak secara umum mereka mendapatkan skill yang bisa ditransfer ke domain baru atau domain lain yang lebih mereka pedulikan. Jadi di sini pesannya adalah, kalau misalnya kita nggak bisa mengubah keadaannya, atau itu udah sesuatu yang terjadi di masa lalu kita, coba kaitkan skill yang kita pelajari dari domain yang nggak kita sukai tadi, apa skill-skill yang bisa kita dapatkan di situ, kaitkan lagi dengan gains atau hal-hal yang kita dapatkan di domain lain yang lebih kita pedulikan. Terus yang kedua, pas kita lagi males untuk mulai belajar, coba tanyakan ke diri kita, bentuk termudah apa yang bisa kita kerjakan dari apapun itu yang harusnya kita kerjakan. Misalnya kita ada proyek research final, di mana langkah-langkahnya itu panjang banget. Kita harus riset, kemudian harus propose idenya ke dosen, terus setelah itu kita harus bikin prototype barangnya, terus habis itu kita harus rekam proses pembuatannya, terus kita harus bikin final report, terus presentasi, terus kita harus follow up lagi dan semacamnya. Kalau misalnya kita berpikir terlalu panjang seperti ini, rasanya emang akan sangat membuat malas dan membuat kita nggak mau bekerja karena ini rasanya terlalu berat bebannya untuk diri kita. Nah, sebenarnya yang tersulitnya itu bukan pas kita ngerjain dari katakan langkah 1 ke langkah 6. Tapi yang susahnya itu bagaimana kita bisa mulai melangkah dari 0 ke 1. Jadi, sebenarnya kuncinya adalah untuk mulai dulu. Ngomong mulai dulu aja itu rasanya kita kan udah tahu gitu ya. Emang harus mulai, cuma sayanya aja yang males gitu. Jadi yang bisa kita lakukan tadi adalah untuk berpikir hal termudah apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, hal termudah itu adalah untuk sesimpel kita ngebikin Google Sheets-nya atau Google Docs-nya yang bisa di-share ke member-member grup. Itu menurutku terasa cukup mudah, dan anggap aja itu kesuksesan. Dan beneran anggap itu sebagai kesuksesan. Jangan anggap itu sebagai kayak jembatan buat hal-hal lainnya yang kita lakukan. Mungkin itu bakal bener, tapi kalau misalnya kita mikir itu sebagai jembatan, kita bakal tetap mikir bahwa ini adalah tugas besar yang harus kita selesaikan. Jadi solusinya adalah pikirin aja satu step itu yang termudah yang bisa kita lakukan, dan anggap itu sukses kalau misalnya kita udah melakukan step termudah itu. Kesuksesan inilah yang nantinya bakal kayak nimbulin rasa motivasi dan rasa kayak pencapaian kita yang bakal ngedorong kita buat step-step berikutnya. Itu adalah konsekuensi naturalnya. Kita sukses di sini, kita termotivasi, dan hal-hal lainnya jadi lebih jalan. Momentumnya jadi bergerak. Jadi 0 ke 1-nya tadi adalah cari terus apa hal yang termudah yang bisa kita lakukan. Nggak usah pikir panjang, anggap aja itu kesuksesan, dan nanti secara otomatis yang lainnya bakal ngikut. Kalau bagiku katakan, sebentar lagi ini aku ada ujian akhir di mana aku harus review sekitar 13 bab yang dipelajari selama semester ini. Dan awalnya aku merasa bahwa ini adalah tugas yang sangat-sangat besar, dan berhubung ujiannya cuma 1-2 minggu lagi, aku merasa bahwa kayaknya ini bukan dalam powerku untuk bisa review semua bab-bab ini. Jadi pada akhirnya aku menerapkan cara ini di mana aku berpikir hal termudah apa yang bisa aku lakukan. Hal termudah itu adalah aku nge-review cukup 5 poin aja dari satu bab yang aku pilih. Dan ternyata ketika aku melakukan ini dan aku selesai review 5 pertanyaan gampang aja, itu jadi membuatku ada rasa sukses, dan aku jadi kayak, oh ternyata aku bisa juga ya jawab pertanyaan ini. Dan akhirnya aku move on lagi ke pertanyaan berikutnya. Dan terus seperti itu. Tapi lagi-lagi jangan anggap step ini adalah step sebagai jembatan ke hal berikutnya, walaupun sebenarnya begitu. Tapi anggap aja selama kita udah selesai di hal termudah itu udah sebuah kesuksesan. Dan nanti teman-teman rasakan sendiri bagaimana momentumnya bakal berjalan dengan sendirinya. Kemudian pas kita juga lagi agak capek belajar, itu biasanya belajar itu terasa susah atau terasa bosan atau jadi kayak beban gitu ketika kita milih hal yang salah untuk dipelajari. Bisa jadi itu terkaitan dengan domainnya, kayak yang aku bilang, aku nggak cocok teknik, atau misalnya teman-teman disuruh belajar suatu bahasa yang teman-teman nggak terlalu peduli tentang itu bisa jadi karena kita nggak cocok di domain yang kita pilih untuk belajarnya. Tapi bisa jadi juga kita udah pilih domain yang benar, tapi masalahnya bukan soal area yang kita pelajarinya, tapi level masalah yang harus kita selesaikan. Nah, di sini kita harus cari sweet spot atau kayak area emas di mana kita bakal beneran terstimulasi untuk terus dan lanjut belajar. Kalau misalnya level kesulitannya itu terlalu rendah di bawah level kita saat ini, yang terjadi adalah kita merasa itu terlalu mudah, kita nggak terstimulasi, kita merasa ini terlalu gampang dan kita bisa melakukannya kapan aja, dan pada akhirnya kita tunda dan nggak kita lakukan sama sekali. Jadi kalau terlalu rendah dia bakal kurang juga stimulasinya ke kita. Tapi kalau misalnya level kesulitannya terlalu tinggi, kita bakal patah. Kita sesimpel nggak cukup aja untuk bisa kayak nge-sustain level masalah yang segede itu misalkan. Jadi seringkali kalau misalnya dia terlalu tinggi, kita merasa kita nggak pandai. Kita merasa kita nggak terbuat untuk bidang apapun itu yang kita lagi lakukan saat itu. Jadi solusinya adalah coba bayangkan kemampuan kita saat ini adalah N. Dan ada satu level di atas kemampuan saat ini yang harus kita coba cari. Nah, jadi untuk bisa
menemukan yang satu level di atas kita ini, kita harus raba-raba dan pahami dan coba secara insting gitu ketahui mana hal-hal yang sedikit lebih susah daripada pengetahuan kita saat ini. Misalnya kalau lagi belajar ekonomi, kemarin kita udah belajar tentang supply and demand. Mungkin kalau kita langsung lompat ke katakan belajar mutual funds atau apapun itu yang terlalu jauh di depan kita, mungkin jadi pada akhirnya kita agak males belajarnya karena kita bakal patah di situ. Tapi kalau kita lanjut ke next step berikutnya apa yang lebih natural, setelah supply and demand mungkin kita belajar elastisitas. Ini ada sedikit atau N+1 di level kita saat ini, di mana kemungkinan besar bagi kebanyakan orang mereka bakal terstimulasi dan lebih mudah juga masuk zona flow yang membuat mereka kayak seneng belajar, bahkan sampai lupa waktu dan semacamnya. Terus yang terakhir adalah, mungkin teman-teman, pas kita lagi capek, lagi malas, lagi burnout rasanya, itu adalah kode juga dari diri kita, dari tubuh kita, yang menyuruh kita untuk istirahat. Dan mungkin ide yang bagusnya adalah memang bahwa kita istirahat di hari itu, yang dimana kita seharusnya belajar katakan. Dan ketika istirahat, jangan campurkan rasa bersalah kita nggak belajar dengan rasa istirahat itu. Kalau misalnya ada hari dimana kita tahu kita nggak bakal produktif, langsung aja anggap hari itu adalah hari santai. Nggak usah merasa bersalah dan nikmati istirahatnya. Bahkan, kemarin aku begadang nonton bola, dan di hari Senin itu harusnya ada beberapa hal yang aku lakukan, tapi karena aku tahu bahwa energiku nggak bakal cukup di situ, aku udah kurang tidur dan badanku nggak di kondisi terbaik untuk hari itu, aku menganggap bahwa kemarin di hari Senin, aku anggap hari itu adalah hari yang aku coret. Itu adalah hari istirahat. Dan aku nggak perlu merasa bersalah ketika aku istirahat karena memang hari itu didedikasikan untuk itu. Nah, dengan kita mengambil satu istirahat ini, biasanya yang terjadi adalah kita istirahat di satu hari itu, jadinya kita bisa berjalan lebih jauh lagi untuk katakan 7 hari atau 14 hari ke depannya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngambil istirahat atau waktu istirahat kita itu dipenuhi oleh rasa bersalah, yang terjadi adalah kita ngegas kerja untuk satu hari, kemudian paksa lagi hari kedua, dan di hari ketiganya kita patah, dan untuk 14 hari ke depannya kita nggak bisa ngerjain apa-apa sama sekali karena udah keburu burnout. Jadi kadang memang untuk punya waktu istirahat yang bebas rasa bersalah, itu adalah hal yang penting bagi kita untuk bisa reset dan berjuang melakukan hal berikutnya. Terima kasih teman-teman, aku sekarang penasaran apa kesulitan yang sedang teman-teman alami seputar belajar, silahkan komen di bawah. Dan kalau teman-teman baru di sini, jangan lupa cek video-video lainnya tentang belajar, pengembangan diri, mindset, yang teman-teman bisa nikmati di video ini atau playlist di sini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.